Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Lutfiana Masjidin, NPM 1701020095 dari kelas akuntansi 17B Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan memenuhi tugas asesmen akhir semester mata kuliah Information System Audit dan Kontrol dengan menggunakan aplikasi ACL. Sebelumnya saya telah membuat project. Mari kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut. Kita buka aplikasi ACL, lalu membuka project yang sudah saya buat, lalu buka gaji, lalu data, lalu verify field, add all, lalu oke lagi. Nah, di sini tidak ada data yang error. Lalu kita buka pada data hutang, lalu data, verify field, add all, dan oke. Pada data hutang juga tidak ada data yang error. Hal ini dilakukan pada data pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang menggunakan cara yang sama. Selanjutnya yang nomor 2, informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97 dolar. Ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237.541 dan 106.50602. Kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut? Kita buka aplikasi ACL, lalu kita klik hutang, lalu data, join tabel, lalu secondary tabelnya kita isi pemasok 2020, lalu secondary case kita isi vendor number, lalu oke. Untuk primary case kita isi vendor number, lalu oke. Untuk primary fields kita klik add all, lalu oke. Untuk secondary field kita juga klik add all, lalu oke. Lalu pre-sort secondary tabelnya kita centang, lalu untuk to kita tulis gabungan hutang dan pemasok, lalu oke, lalu yes. Lalu kita klik FX, kita pilih invoice number sama dengan kita isi nomor 2237541, lalu verify, oke, lalu oke. Nah, di sini kita dapat mengetahui nama vendor city-nya Baton Rouge. Lalu kita hapus nomor invoice-nya, kita isi 106.506.02, lalu enter, dan kita dapat mengetahui nama vendor city-nya Mountain View. Lalu nomor 3, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000? Berapakah total nilai transaksinya? Kita kembali ke ACL, lalu kita klik gabungan hutang dan pemasok, kita klik analyze, lalu total fields, ini kita isi invoice amount, lalu oke. Lalu if kita klik, diisi invoice date kurang dari, untuk tanggalnya ini kita rubah jadi 1 Juli tahun 2000, lalu oke, lalu verify, lalu oke, lalu oke lagi. Ini juga oke lagi. Nah, kita dapat mengetahui ada 31 record method
dan invoice amount-nya ada 103.431,41. Selanjutnya nomor 4, hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 terendah harga beli produk. Kita buka aplikasi ACL, lalu kita masuk ke hutang, klik analyze, lalu statistical, kita pilih statistik, lalu statistik on, lalu unit cost, lalu OK, lalu STD deviation kita centang, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul, ini merupakan rata-rata harga beli produk, dan ini merupakan harga tertinggi dan terendah dari 5 harga beli produk. Yang selanjutnya nomor 5, klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapatkan perhatian lebih? Apa alasannya? Kita buka kembali aplikasi ACL, lalu kita masuk ke persediaan, kita klik analyze, lalu classify, lalu masuk subtotal field, lalu kita klik add all, lalu OK, lalu OK. Nah, di sini dapat kita ketahui yang perlu mendapatkan perhatian lebih itu nomor 5 karena jumlah kuantitinya yang paling tinggi. Quantity on hand merupakan persediaan stok yang dimiliki oleh bisnis itu memiliki jumlah yang banyak, sedangkan quantity of order juga memiliki persediaan yang tinggi. Nah, dalam hal ini dapat menyebabkan kerusakan atau terjadinya fraud. Yang harus diperhatikan lagi itu lokasi nomor 22 karena quantity on ordernya jumlahnya 0. Nah, di situ perusahaan harus melakukan pemesanan kembali akan tetapi belum dipesan. Yang selanjutnya nomor 6, buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapakah yang paling tinggi persentasenya? Kita buka aplikasi ACL, lalu masuk ke hutang, lalu klik analyze, lalu statistical, lalu profil file. Nah, di sini kita klik invoice amount, lalu OK, lalu OK. Nah, invoice amount dengan total value 278.641,33 memiliki minimum sebesar 14,88 dan maksimum senilai 56.767,20. Dan langkah selanjutnya kita klik analyze, lalu stratify, lalu intervalnya kita ganti dengan 5, lalu klik OK. Nah, di sini terlihat yang memiliki range tertinggi itu yang paling atas, yaitu 14,88. Selanjutnya nomor 7, sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Kita buka ACL-nya, lalu kita masuk ke pegawai, lalu data, lalu join tabel, lalu secondary tabelnya kita isi gaji 2020. Untuk primary case kita isi EBNO, lalu OK, lalu secondary case kita isi EBNO, lalu OK. Lalu untuk primary fields kita add all, lalu OK. Secondary fields kita add all, lalu OK. Lalu pressure secondary tabelnya dicentang dan to-nya diisi gabungan gaji dan pegawai.
lalu oke, lalu yes. Nah, lalu kita klik analis, lalu statistikal, lalu statistik, lalu statistik on. Ini kita klik gross pay, lalu oke. Lalu standar deviasinya kita centang, lalu oke. Nah, di sini kita dapat melihat pegawai yang memiliki gaji tertinggi dan terendah. Yang memiliki gaji tertinggi itu yang pertama Carmen, lalu yang kedua ada John dan Rick. Yang terendah itu ada Industrial Mendemex. Lalu yang selanjutnya ada Girly dan Luigi dan Julian. Lalu kita klik ke gabungan gaji dan pegawai. Kita klik gabungan gaji dan pegawai, lalu analis, statistikal, lalu statistik, lalu statistik on. Kita klik here date, lalu oke. Lalu ini dicentang, lalu oke. Nah, di sini kita bisa melihat yang pegawai yang senior itu ada Selanjutnya nomor 8, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisa. Kita buka ACL-nya, lalu klik gabungan gaji dan pegawai, lalu klik analyze, lalu look for duplicate, lalu duplicate on-nya kita isi no, lalu oke. Lalu list file-nya kita klik no, lalu oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak ada data yang terduplikasi. Selanjutnya nomor 9, lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang sebelum setelah digabung, adakah yang berbeda? Lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan. Kita buka ACL, lalu klik piutang, lalu data, lalu join tabel, lalu secondary tabelnya kita klik pelanggan, lalu primary case-nya kita pilih nomor, lalu oke. Lalu secondary case-nya kita juga pilih nomor, lalu oke. Lalu primary fields-nya kita add all, lalu oke. Lalu secondary field-nya kita add all, lalu oke. Lalu present secondary table-nya kita centang, dan to-nya kita tulis gabungan pelanggan dan pegawai dan piutang. Lalu oke. Lalu yes. Nah, lalu kita scroll untuk mengetahui jumlahnya itu ada 720,
770 karena kita memakai akun utamanya yaitu piutang. Nah, lalu kita masuk ke pelanggan. Kita masuk ke pelanggan, lalu kita pilih data, lalu join tabel, lalu secondary tabelnya kita pilih piutang, lalu primary case-nya kita pilih nomor, lalu OK, lalu secondary case-nya kita juga pilih nomor, lalu OK, lalu primary fields-nya kita add all, lalu OK, lalu secondary field-nya kita add all, lalu OK, lalu pressure secondary tabelnya kita centang dan tentunya kita isi gabungan piutang dan pelanggan, lalu OK, lalu yes. Nah, kita scroll, itu jumlahnya ada 63 karena kita memakai akun utamanya yaitu pelanggan. Selanjutnya nomor 10, buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. 1. Klik data, export to other application, dan 2. Pilih view, export as, pilih teks pada drop down list. Pada 2, isikan jatuh tempo 1 Juni 2000 NPM. Lalu kita buka aplikasi ACL, lalu pada gabungan piutang dan pelanggan kita pilih FX, lalu kita pilih do, lalu kurang dari, lalu pada tanggal kita isikan tanggal 1 Juni tahun 2000, lalu OK, lalu verify, lalu OK, lalu OK. Nah, ini merupakan untuk data piutang yang jatuh tempo. Kita bisa mengekspornya di tempat yang kita inginkan. Lalu caranya dengan kita klik data, lalu export to other application, lalu klik view, lalu kita pilih pada ini kita isi jatuh tempo 1 Juni tahun 2000, lalu kita tulis NPM 17.01.02.0095, lalu kita pilih OK. Sekian tugas asesmen akhir semester Information System Audit dan Kontrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.